Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan mengerjakan tugas yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi seluruh teman-teman yang nonton. Perkenalkan, nama saya Depi Ardiansa. Saya mahasiswa bimbingan konseling Islam dari UIN, Universitas Islam Negeri Sultan Muhammad Hasanuddin Banten. Tugas di sini saya akan membuat video hasil pembelajaran terkait pertemuan pertama dalam mata kuliah teknik produksi film. Oke teman-teman, sebelumnya maaf ya apabila perkataan saya banyak salah dan perlu dibenarkan. Nanti teman-teman komen aja di bawah. Teman-teman, dalam video ini dan sekaligus mengupas tentang pertemuan pertama, saya akan menjelaskan mengenai hasil apa yang saya tangkap dan saya ingat, kemudian saya pahami dari pertemuan pertama bersama dosen saya yang terhormat, yakni Pak Adi Kusuma. Terima kasih Bapak atas ilmunya. Di pertemuan pertama ini membahas tentang rancangan pembelajaran studi atau yang biasa kita ketahui itu RPS. Penting bagi mahasiswa yang baru atau calon-calon yang mau masuk universitas atau yang menjadi mahasiswa itu mengenal yang namanya RPS. Karena apa RPS itu? RPS itu suatu rancangan atau planning tentang studi yang akan dipelajari dalam suatu kelas. Nah, salah satunya dalam MK produksi film ini, kebetulan kemarin kita membahas tentang rancangan yang berkaitan tentang alur mata kuliah, kemudian pembahasan yang akan kita bahas atau yang kita dalami, kemudian tugas-tugas dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan etika, nilai, dan lain sebagainya. Nah, salah satunya di mana dalam penyampaian atau latar belakang dari rancangan program studi yang disampaikan oleh dosen kami atau dosen saya itu berkaitan dengan makna dari kenapa sih produksi film ini bisa dijadikan sebuah mata kuliah pada jurusan bimbingan konseling Islam. Nah, beliau menyampaikan bahwasanya tidak sedikit dan mayoritas banyak penggiat psikis atau mahasiswa yang memiliki jiwa-jiwa konseling itu mempunyai talenta dalam bidang editing, kemudian perfilman, kemudian itulah sejenisnya, yaitu mengenai tentang produksi film atau video yang berkaitan dengan itu. Nah, sehingga itu bisa dijadikan sebagai layanan atau sebuah alat untuk penyampaian keilmuan mengenai bimbingan konseling. Tentulah apabila misalkan kita menguasai tentang teknik produksi film, bagaimana cara film yang bagus, kemudian edukasi yang benar, terus supaya menarik penonton, ketika sudah menguasai itu, maka nanti ilmu yang dimiliki dari bimbingan konseling Islam, ya, tadi bimbingan konseling Islam itu bisa disampaikan. Di luar dari itu juga bisa dijadikan sebagai sampingan apabila memang talenta diri kita ini mengenai teknik perfilman ini menguasai, ya bisa sebagai pekerjaan atau penghasilan tambahan. Begitu teman-teman. Nah, selain daripada itu sekelumit dari latar belakang, saya juga menyampaikan bahwa dari penjabaran dosen mengenai rancangan program studi, kita juga membahas tentang kehadiran. Oke teman-teman, jadi kehadiran itu sangat penting dalam sebuah perkuliahan. Karena mau bagaimanapun, kita menimba ilmu itu salah satu yang perlu diperhatikan daripada pemahaman yang kita dapatkan, keilmuan yang kita kuasai, yang itu ada penting teman-teman. Jadi kehadiran itu perlu diperhatikan. Bahkan kehadiran itu 75% sebelum nilai-nilai yang lain. Jadi misalkan teman-teman kehadirannya lebih kurang dari 75%, otomatis itu nilai lain tidak akan masuk. Nah, selanjutnya di luar dari itu, dalam merencanakan program studi itu ya, kita itu juga membahas tentang teknik yang akan kita kuasai. Nah, salah satunya kemarin itu kita membahas mengenai teknik pembelajaran menggunakan presentasi, kemudian tanya jawab, diskusi, dan itu sangat luar biasa. Karena dalam teknik produksi film juga sebagai bentuk materi yang akan dibahas dalam RPS itu memang benar banyak, termasuk persiapan awal atau tahapan awal kita teknik produksi film apa sih yang harus dikuasai dan materi-materi apa yang perlu kita mumpuni, itu juga penting. Nah, adanya presentasi itu sebagai
pengujian kita, penjelasan kita terkait sesuatu tugas yang kita kuasai. Yang keduanya sebagai tolak ukur perbedaan antara pemahaman kita dengan audiens atau yang mendengarkan. Ini sangat keren sekali teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini saja. Mungkin ini adalah sebuah perjalanan atau kewajiban saya sebagai mahasiswa dalam mata kuliah itu. Dan mudah-mudahan juga selain daripada demikian, mudah-mudahan teman-teman yang nonton video ini bisa mendapatkan hikmahnya dan pengetahuan serta bermanfaatlah gambaran untuk teman-teman khususnya yang mau masuk perkuliahan. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.